Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saya Asyaf Syarifuddin, juru bicara Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, saya selaku Jubir MPUII akan menyampaikan pernyataan sikap terkait pandemi corona di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia atau MPUII. Setelah memperhatikan satu, dinamika pandemi COVID-19 yang semakin berbahaya bagi kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengganggu kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, penularan yang makin cepat dikarenakan kebijakan physical distancing atau menjaga jarak fisik yang tidak efektif dalam mengurangi mobilitas atau pergerakan manusia antar daerah dan antar pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Uji cepat dan uji konfirmasi keterjangkitan yang terbatas dan memakan waktu sehingga cukup bagi penularan lokal yang sulit dilacak. 4. Ketersediaan dan kapasitas tenaga medik, sarana pelindung diri, sarana perawatan dan pengobatan yang terbatas dan sudah mengalami kelebihan beban. Selanjutnya, setelah menyimak dengan seksama amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan praktek-praktek penyelenggaraan negara, terutama dalam melindungi jiwa segenap anak bangsa dan tumpah darah Indonesia, maka dengan keprihatinan yang sangat mendalam atas penderitaan rakyat Indonesia dan kekecewaan berat atas kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia MPUII mendesak: 1. Mendesak pemerintah untuk sesegera mungkin, paling lambat sampai Senin 30 Maret 2020 melaksanakan kebijakan isolasi atau karantina di kota-kota atau kabupaten-kabupaten dan pulau-pulau epicentrum pandemi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempersiapkan penanganan wabah dengan segala konsekuensinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mendesak pemerintah memberikan kewajiban tunda pada beban masyarakat yang jatuh tempo selama diberlakukannya kebijakan isolasi atau karantina seperti perpanjangan STNK, SIM, dan beban pinjaman masyarakat yang terganggu akibat pelaksanaan isolasi. Bahkan perlu diupayakan pembebasan pembayaran listrik dan PDAM serta aneka pajak dan pungutan lainnya selama masa isolasi atau karantina tersebut. 3. Mendesak pemerintah agar melibatkan ulama, tokoh masyarakat, dan semua organisasi kemasyarakatan yang memiliki jaringan hingga pelosok tanah air untuk ikut memfasilitasi kebijakan
physical distancing atau menjaga jarak fisik agar ditaati oleh seluruh masyarakat secara berdisiplin, bahu-membahu, sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan bantuan langsung tunai dan atau kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. 5. Mendorong pemerintah mewajibkan semua organisasi bisnis dan korporasi memfasilitasi karyawan mereka agar dapat bekerja dari rumah, membantu penyediaan sarana klinik dan rumah sakit, alat pelindung diri, dan lain-lain untuk meningkatkan kapasitas kuratif atau pengobatan sektor pelayanan kesehatan yang nyaris terancam kelebihan beban. 5. Mengaktifkan seluruh jaringan dan potensi masjid dengan meningkatkan kewaspadaan dan menyisihkan dana kas masjid atau melakukan penggalangan, pengadaan atau support atau dukungan yang dibutuhkan warga masyarakat di sekitarnya, terutama kebutuhan pokok untuk bertahan hidup selama masa krisis ini. Semoga dengan pernyataan ini pemerintah dapat memperhatikan dan melaksanakannya. Insya Allah dengan langkah cepat, tegas, dan disiplin tersebut diharapkan jumlah kasus keterjangkitan dan kematian akibat COVID-19 dapat ditekan seminimal mungkin. Wabahnya tidak meluas dan mengancam kehidupan masyarakat. Apabila langkah kebijakan perlindungan terhadap segenap jiwa anak bangsa di atas diabaikan, maka kami tidak bertanggung jawab dan kami hanya memohon ampunan serta menyerahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan bangsa Indonesia kekuatan dan kesabaran untuk melampaui masa-masa yang sulit ini dengan baik. Amin. Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong dan pelindung kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jakarta, 3 Sya'ban 1441 Hijriah, bertepatan dengan 28 Maret 2020, Komite Kepemimpinan Umat Islam Indonesia, Ketua Utama Habib Muhammad Rizik Syihab. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.